hukum itu punya solusi. Apakah dia perlu diuji lagi? Nah, itu kan solusi. Jadi kita mencari keadilan. Hukum bukan untuk menghukum. Hukum itu untuk kebahagiaan. Oke, baik. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Denny dan Prof. Gayus serta Prof. Egy. Saya mencoba untuk memberitahukan bahwa ada sebuah fakta yang nggak bisa dibantah pada saat KIP sidang itu diminta oleh penggugat karena saya hadir di dalamnya, terutama UGM. UGM diminta oleh hakim untuk menunjukkan surat. Ternyata surat yang diberikan itu jawabannya tanpa kop surat UGM. Marah hakim. Setelah itu ditanya, ini mana tanda tangannya? Ya nggak ada Pak. Loh kok bisa nggak ada, kata hakim. Anda ini dari UGM. Itu yang UGM. Yang KPUD dan KPU Pusat waktu sidang kemarin juga ditanya tentang uji konsekuensi. Ya. Sama sekali belum melakukan Anda uji konsekuensi. Untuk apa itu? Ya, uji konsekuensi itu untuk dokumen, ijazah dan semua itu ya. Anda belum melakukan itu, kata hakim. Ya masih kami rapat. Loh. Kok masih rapat? Ini kan urusan sudah bertahun-tahun. Bahkan Anda diberi waktu 3 bulan tidak melakukan ini. Ya ini Pak, rembukan. Kami hadir di dalamnya. Ini sangat sedih dan sangat luar biasa. Iya, maksudnya begini, ketika ditanyakan ke KPU daerah dan KPU pusat, mereka belum melakukan uji konsekuensi. Apakah uji konsekuensi itu maksudnya apakah ini ijazah yang sahih atau bukan? Itu salah satunya kan? Ya Mas Roy ya? Ya. Nah itu salah satu. Dan itu yang kemudian akhirnya menjadi ramai karena ketua KIP ya, hakim KIP itu memarahi mereka, kurang lebih begitulah. Dan akhirnya diberi waktu minggu depan. Oh, dia akan diulang lagi. Ya. Seharusnya kalau mengacu minggu depan targetnya apa? Ya harus uji konsekuensi selesai. Jadi nanti hasilnya mereka bisa mengatakan bahwa itu asli atau tidak? Iya. Bukan cuma itu. Bukan dikecualikan atau tidak, sehingga bisa dibuka atau tidak informasinya. Itu dia. Baik. Satunya, gitu loh ya. Maksud saya semudah itu, sesederhana itu tidak dilakukan. Ini kan ada apa? Belum lagi ada 9 lembar yang black tulisannya itu. Mas Roy bisa tadi menjelaskan kan? Hitam, dihitamkan semua tulisan itu. Bahkan ditutup. Hakim mempertanyakan itu. Ini bagaimana ini kok bisa terjadi begini? Itu kita bicara itu. Bicara lain, ini Prof. Denny dan Prof. Gayus. Kalau soal masalah tadi soal ijazah, kita ini bicara soal masalah Undang-Undang KIP. Pasal 9 ayat 2, publik jika membutuhkan harus diberikan itu. Karena ini pejabat publik yang dibiayai besar oleh negara dari rakyat. Termasuk juga pasal 18 ayat 2, benar nggak Mas Roy? Dan itu harus dibuktikan, ditunjukkan kalau publik meminta. Karena mereka sudah dapat manfaat yang cukup besar dan luar biasa. Loh, publik itu rakyat Indonesia. Bagaimana kok bisa bertanya? Presiden itu dipilih oleh rakyat, namanya publik, gitu loh ya. Dan setelah itu, oke, singkat saja. Ini kepentingan lagi bahwa ada pasal Prof. Gayus dan Prof. Denny, pasal 28F, ini setiap orang berhak memperoleh. Ya kan, memperoleh apapun yang ingin didapatkan itu undang-undang yang menyuruh. Undang-undang dasar itu. Undang-undang dasar 1945 yang tertinggi pasal 28 huruf F, dan itu bisa disalurkan melalui media apapun. Baik. Artinya clear. Nah ini maksud saya bicara equality before the law. Hilang ini semua. Karena faktor itu, padahal dipilih oleh rakyat, dibiayai oleh rakyat, pajak dari rakyat, gaji dari rakyat, semua dari rakyat, kekayaan dari rakyat. Masa satu lembar saja tidak mau menunjukkan? Ini masalah. Jadi makanya kalau kita bicara gium, lex perdabit remendium, itu mudah bahwa hukum ada obatnya. Ya, saya setuju Mas Gayu, saya setuju juga Prof. Denny. Ya, mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kita semua di sini.
Lebih dekat lagi. Kalau ijazah Pak Jokowi palsu, tetapi ijazah yang palsu, keilmuannya dia ikuti. Sampai lulus maksudnya? Ya, dia Oke. kuliah sampai selesai, tapi ijazahnya mungkin hilang, mungkin. Ya, mungkin. Palsu, Prof. Enggak, sebentar. Kalau begitu Tentu, sebentar. Bentar. Tentu jawabannya akan dia dihukum karena menggunakan barang palsu. ya itu Tentu akan itu. Tetapi nanti dulu, apakah keadilan itu merujuk pada formel? Bendanya ini palsu, tapi ilmunya yang dia tawarkan dalam pemilu itu betul. Nah, Ini berandai. Ya. Ini maaf ya. Nah, oke. Ini berandai-andai. Seandai kata ijazah itu palsu, tetapi keilmuan yang bersangkutan ada. Dia mengikuti. Oke. Karena itu kata UGM. Ya. Itu kata UGM. Ijazah asli ada di Pak Jokowi. Tetapi Lulus. kan berarti ya lulus. Kalau ijazah ada kan berarti lulus. Tapi beliau tidak memegang itu lagi. Ini let's say Apa yang mau disampaikan situ, Pak? dia akan dihukum karena menggunakan ijazah palsu. Apakah hukum ini adil kalau begitu? Ijazahnya Karena pramuka. Cuman, Prof, esensinya kalau adalah begitu- dia mengikuti, dia menguasai ilmu itu. ya cuman Ini kalau pertanyaan. begitu Prof, itu Saya tidak agak memutuskan. bulat Bentar, pengertiannya, bentar. Prof. Apa yang Prof ingin sampaikan dari situ? Itu mungkin saja terjadi. Hukum itu Probabilitas itu. Hukum itu di samping kebenaran yang material dan formel ada keadilan. Apakah adil orang yang betul-betul mengikuti kuliah sampai selesai dan lulus, tetapi tidak memegang ijazah? Terpaksa dia mungkin mencari kemana-mana. Dia salah. Tunggu dulu, dia salah menggunakan barang palsu. Itu. Tetapi apakah keadilan itu hanya secara formal, bendanya formal, tapi esensialnya, Oke. materialnya itu ada di kepalanya, dia tahu, dia bisa menggunakan dengan Oke. baik. Jadi, Coba tolong Prof. dijawab, Gayus. silakan. Saya hanya bertanya. Ini paling lama ini rakyat bersuara ini. Luar biasa. Silakan. Saya juga belum loh. Lagi-lagi kita ini semua jadi berandai-andai, Mas. Kita ini kan jadi saksi do auditu semua nih gara-gara Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Kembali ke situ. Kalau benar demikian, saya pernah dengar itu juga. Saya pernah bicara. Oke. Saya pernah bicara di Rakyat Bersuara juga, Mas Aiman, tentang ini. Saya bilang, kalau bicara asumsi, saya pernah dengar Pak Jokowi katanya lulus tapi ijazahnya hilang. Katanya begitu. Ya sampaikan saja. Kan kalau mengikuti logika, sebentar. Lah, ini kan tadi Pak Prof Gayus yang mulai. Siapa bilang Pak Gayus mau bicara itu? Nggak ada hilang, kata hilang. Oh, Pak Gayus bicara Mana begitu hilang? tadi. Oke. Prof Gayus tadi bicara, dia selesai, ada hilang, ilmunya nggak ada ada, ijazahnya tidak ada, kan begitu tadi bicaranya. Berandai-andai itu. Iya, kan begitu. Kenapa saya yang disalahkan? Tadi kan beliau bilang begitu. Ngapain harus sampai itu? Hah? Ya, jadi Kalau demikian, maka itu kan semua tinggal menunjukkan. Maaf, ijazah saya hilang. Ini saya sebenarnya punya ijazah, cuman ini loh yang saya akhirnya buat gitu tapi kan. masalahnya kan nggak sesederhana itu. Itu sudah Persis. digunakan untuk mendaftar. Itu hal lain. Tapi bahwasanya kemudian perlu menunjukkan itu kan penting di hadapan kita dan mengakui bahwa iya saya ternyata buat ijazah yang tidak sesuai. Kalau ijazah saya hilang harusnya saya minta UGM dapat salinan atau ada cara mekanisme administratifnya lah. Tapi itu tidak dilakukan. Kan tinggal Dengan ditunjukkan. konsekuensi hukum apapun yang terjadi. Ya itu berarti ada pemalsuan dokumen. Ada pemalsuan dokumen palsu. Bahwasanya beliau diakui bahwa sebenarnya pernah kuliah dapat ilmunya, yes. Tapi apakah pidananya kemudian akan diproses karena ada dokumen pemalsuan dokumen? Ya itu satu hal yang lain lagi. Pertanyaan Iya kan begitu? Pertanyaan saya Pak Ya. masuk. Prof Denny. Ya. Apakah kita bisa menjudge orang hanya karena formal, nggak ada kertasnya? Oke. Tetapi esensi materialnya dia menguasai. Ya kalau Ini bicara nurani lah ini bicara. kalau bicara pidana kan makanya kita mau bicara apa nih? Ya, ya. Kalau bicara pidana pemalsuan dokumennya Saya masuk bicara dong. Ini dua Saya mazhab bicara- yang berbeda. Dua mazhab yang berbeda. Saya bicara keadilan. Ya, ya. Saya tidak bicara tertutup pidana. Setuju, setuju. Keadilan. Adilkah orang dijudge, dihukum karena formal saja nggak punya? Oke. Sekarang kita mau tahu bagaimana caranya di Asia atau enggak Pak Gayus kalau nggak baik. ditunjuk-tunjukkan. Atau diuji Saya lagi. berhenti Mas Aiman, saya berhenti. Poinnya adalah Pak Jokowi tunjukkan saja lah ijazahnya, gitu aja gampang. Atau ada solusi.
hukum itu punya solusi. Ya, ya. Apakah dia perlu diuji lagi? Nah, Itu kan solusi. Jadi kita mencari keadilan. Hukum bukan untuk menghukum. Hukum itu untuk kebahagiaan. Hukum bukan untuk menghukum, hukum untuk kebahagiaan. Tadi saya mengusulkan demikian, tapi pengandaian Prof. Gayus saya bagi dua. Yang satu, kalau ijazahnya hilang, berhenti di situ. Maka kita mengakui keilmuannya komplit, cuma ijazah sedang hilang. Nah, tapi kalau dia bikin sesuatu yang palsu, lain lagi pengandaiannya gitu loh. Ya. Karena Nah, itu dua mazhab yang berbeda. ya, kalau yang pertama tadi saya setuju. Kalau ijazahnya hilang, yuk bikin Sinta 6 yuk jurnal. Ya kan? Lalu bisa dikeluarkan ijazah baru. Betul kan? Misalnya kalau skripsi yang dipersoalkan. Tapi kalau komplit semua dengan berkas-berkas yang sudah ada, menurut Bang Rifai tinggal dimunculkan mungkin ya ijazah penggantinya. Berhenti kita sampai di situ, Prof. Ya kan? Ada teori-teori lain, Pak, dan untuk tetap Pak Jokowi keadilan. harus menghadapi laporan di Polda Oh ya. Jogja. Apa nanti tergantung Itu kan kebesaran hatinya ya kan pada waktu itu. Ya. Oke, baik. Artinya kalau asli pun juga nggak ada positifnya buat dia juga. Ya.